Bisa ya? Ada yang nggak bisa dengar suara saya dengan jelas? Baik, kita akan mulai kelas kita pada malam hari ini dalam 3 menit ke depan ya. Oke, kita mulai saja kelas kita pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan pada semua siswa dan siswi kelas 8 semester 3. Di malam hari ini, pertemuan ke-15 tanggal 18 April tahun 2017. Sebenarnya kita sudah masuk di waktu untuk mengerjakan ujian akhir semester ya. Hanya saja dari pihak akademik tadi menginformasikan bahwa ujian akhir semester akan dilaksanakan pada hari Senin depan ya, hari Senin depan. Untuk itu malam hari ini kita masih bisa bertemu untuk membahas pendalaman materi, review materi-materi yang sudah kita lalui bersama pada kesempatan waktu yang lalu. Dan di sini saya hanya ingin sekedar memberikan bocoran bahwa kabar gembira bagi 11 siswa yang hadir pada malam hari ini, karena malam hari ini akan kita bahas soalnya adalah ada 10 soal yang akan saya jadikan bonus karena soal ini akan keluar di ujian akhir semester. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya, bahwa 10 soal yang akan saya bagikan pada malam hari ini atau kita bahas pada malam hari ini adalah bocoran soal UAS IPS yang akan kalian kerjakan nanti. Hanya saja yang perlu kalian perhatikan adalah nanti soalnya tidak akan sama urutannya. Jadi soalnya sama, tetapi nanti nomornya akan saya acak di sini. Jadi ya diperhatikan baik-baik soalnya ya, gitu. Jadi tidak akan sama. Jadi nomor 1 di sini itu belum tentu nomor 1 di ujian akhir semester nanti. Ya, tapi soalnya sama persis, hanya saja sekuen atau urutannya saja yang saya acak. Gitu, ya. Ya, saya kasih 10 soal. Kalau misalnya malam hari cukup 10 soal, waktunya akan saya kasih 10 soal. Mau nggak? Mau nggak dikasih bocoran? Oke. Ya jangan semua, nanti kalau semua kalian nggak belajar. Nah, yang perlu kalian perhatikan pada malam hari ini, saya tetap minta partisipasi dari teman-teman sekalian, keaktifan teman-teman sekalian dalam menjawab bersama-sama ya. Jadi walaupun nanti saya kasih bocoran,
teman-teman sekalian tugasnya malam hari ini adalah menjawab juga ketika soalnya saya bacakan. Jadi seperti biasa, di setiap soal nanti di samping kalian menjawab, pada akhirnya nanti saya akan menjelaskan sedikit ulasan tentang review materi tersebut, sehingga teman-teman sekalian nanti bisa paham dengan jelas materi-materi yang sudah kita lalui bersama pada kesempatan waktu yang lalu. Jadi yang terpenting kalau bagi saya itu bukan nilai akhir ya. Yang terpenting itu kalian paham, kalian bisa, dan kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi ya menurut saya sih nilai nggak penting menurut saya. Yang penting kalau ketika kalian ketemu soal ini kalian bisa. Ketika ditanya materi tentang IPS kalian bisa. Itu yang terpenting bagi saya. Ya. Jadi akan kita coba ulik atau akan kita coba review, mengulang lagi melalui soal-soal latihan supaya nanti teman-teman sekalian bisa menjawab soal latihan UAS UPS IPS dengan mendapatkan hasil yang memuaskan atau nilai yang lebih baik. Untuk itu sebelum kita mulai kelas kita pada malam hari ini, mari kita buka bersama-sama kelas pada malam hari ini dengan berdoa, menjadikan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai? Ya, seperti request teman-teman sekalian bahwa pertemuan yang lalu kan saya juga memberikan bocoran nih, tapi layar monitor atau papan tulis yang saya sediakan di sini kemarin ya, itu bentuknya Word atau PDF. Jadi sebagian dari teman-teman sekalian menggunakan HP atau menggunakan tablet tidak bisa lihat. Tetapi malam hari ini sudah sengaja saya rubah menjadi PowerPoint. Jadi nanti per papan tulisnya akan muncul satu soal, sehingga nanti teman-teman sekalian harapannya seperti biasa kalau PowerPoint tidak ada kendala ya. Jadi bisa lihat layar monitor dan bisa mendengarkan suara saya. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri ataupun saya bacakan. Kemudian tinggal kalian jawab A, B, C, atau D dari soal yang akan saya berikan pada review pendalaman materi Song-Song UAS pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu, cek dulu dari 11 siswa yang hadir, bisa dengar suara saya semuanya ya. Dan layarnya bisa terlihat dengan baik ya. Ada yang tidak bisa dengar suara saya dan tidak bisa lihat layar monitor dengan jelas? Baik, kalau gitu tidak ada kendala ya. Nanti kalau misalnya ada menemui kendala di tengah-tengah perjalanan, teman-teman sekalian bisa interupsi atau bisa memberitahu saya dengan mengetikkan komentar yang ada di papan box chat yang ada di aplikasi kalian. Oke, untuk itu kita akan segera mulai dengan pertanyaan nomor 1. Silahkan dijawab dengan teliti. Apa kira-kira jawaban untuk soal nomor 1? Sebentar, punya saya masih muter-muter ini. Oke, nomor 1. Mudah ya, saya kira mudah sekali ini. Dulu pernah kita membahas tentang kebangkitan nasional ya, salah satunya adalah berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah, ternyata berdirinya Budi Utomo itu hingga sekarang tuh diperingati sebagai hari peringatan nasional apa? Apakah A. Hari Pendidikan Nasional, B. Hari Pergerakan Nasional, C. Hari Kebangkitan Nasional, atau D. Hari Perjuangan Nasional. Jadi saya ulangi lagi, hari berdirinya Budi Utomo itu dijadikan sebagai apa? Apakah A. Hari Pendidikan Nasional, B. Hari Pergerakan Nasional, C. Hari Kebangkitan Nasional, atau D. Hari Perjuangan Nasional.
yang teliti ya. Coba kira-kira jawabannya apa? Yakin dengan jawabannya? Ayo, yakin nggak jawabannya? Ayo diteliti lagi. Budi Utomo loh, bukan yang lain loh. Sudah yakin dengan jawabannya? Baik, kalau sudah yakin saya kunci jawabannya, dan jawaban yang benar untuk nomor 1 adalah ini dia. Jadi berdirinya Budi Utomo yang kita kenal dengan atau kita ingat-ingat dengan sebuah peristiwa yang sangat masih diperingati sampai sekarang, yaitu tepatnya tanggal 20 Mei ya, setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, bukan Hari Pendidikan, beda lagi ya. Jadi tanggal kelahiran Budi Utomo ini dianggap sebagai mulainya kebangkitan nasional. Jadi 100 buat teman-teman saya yang menjawab dengan jawaban C. Nggak ada ya kayaknya, semua dapat menjawab dengan pendidikan nasional ya. Jadi yang benar, Budi Utomo itu lahir sebagai cikal bakal atau mulainya kebangkitan nasional yang ada di Indonesia, sehingga sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei. Ya, oh ya, yang teliti ya makanya ya. Kita lanjutkan dengan soal selanjutnya. Internet saya tuh jelek banget koneksinya ini. Sebentar. Tempat saya masih muter-muter. Belum kelihatan screen-nya. Nomor 2-nya belum kebuka. Jawaban nomor berapa tuh? Belum, saya belum kebuka nih nomor ininya. Slide-nya untuk nomor 2. Duh, kenapa ya? Sinyal saya kayaknya ngambek ini. Uh.
Belum kebuka juga ya. Sebentar ya. Gawat ini. Saya ganti sinyal dulu ya.
Cek 1 2 3. Maaf tadi lost connect. Sekarang gimana? Bisa dengar suara saya? Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang nomor 2. Tadi udah pada jawab ya. Saya nggak bisa ini soalnya. Saya tidak bisa connect tadi. Saya ulangi ya. Nomor 2, maraknya pergaulan bebas. Sekarang ini ada wanita berhubungan intim dengan sesama wanita disebut apa? Apakah A. gigolo, B. pelacur, C. lesbian, atau D. homoseksual? Ini tentang materi penyimpangan sosial ya. Yaitu tepatnya penyimpangan sosial di seksualitas. Ya, sudah pada tahu ya jawabannya ya. Jadi jawaban yang benar adalah lesbian. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini tadi buat bonus tadi ya. Nomor 3. Yang tidak termasuk sebagai dampak penyimpangan sosial adalah A. Pola hidup konsumtif, B. materialistik, C. Sikap individualistik, atau D. kesenjangan sosial. Kira-kira yang mana yang bukan merupakan dampak penyimpangan sosial? Apakah A. pola konsumtif, B. materialistik, C. individualistik, atau D. kesenjangan sosial? Ada yang belum jawab? Ayo, kesenjangan itu apa? Kesenjangan sosial itu ya apa kira-kira kesenjangan sosial itu apa? Kesenjangan itu bisa dikatakan sebagai suatu keadaan yang tidak seimbang ya. Jadi misalnya kehidupan di masyarakat, eh, yang kaya sama yang miskin itu kelihatan sekali. Nah, itu namanya kesenjangan. Apa kira-kira jawabannya untuk yang tepat untuk nomor 3 yang tidak termasuk sebagai dampak penyimpangan sosial adalah ini dia jawabannya. Ya, betul ya, kesenjangan sosial. Jadi kesenjangan sosial itu bukan merupakan dampak dari penyimpangan sosial. Kalau pola hidup konsumtif itu jelas ketika orang semakin kaya ya, dia akan menjadi konsumtif. Materialistik, individualistik itu semuanya dampak penyimpangan sosial. Oke, kita lanjut ke pelajaran sejarah. Nomor 4 adalah sumber penyebab terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda, yaitu apakah A. kedatangan tentara sekutu untuk melucuti Jepang, apakah B. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, atau C. dunia internasional turut campur terhadap masalah Indonesia Belanda, atau D. tentara sekutu lebih berpihak kepada Belanda? Yang mana kira-kira jawaban yang benar?
Untuk soal nomor 4, sumber penyebab terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda adalah apakah A. Kedatangan tentara sekutu untuk melucuti Jepang, apakah B. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, apakah C. Dunia internasional turut campur terhadap masalah Indonesia Belanda, apakah D. Tentara sekutu lebih berpihak pada Belanda. Yang mana kira-kira jawabannya? Oke, kalau bingung saya tunggu ya.
Ya, apa kira-kira jawaban yang benar? Jawaban yang benar untuk nomor 4, sumber penyebab terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda adalah, ini dia jawabannya. Karena Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga Indonesia pun memberontak dan tidak mau dan mengecam bahwa Belanda harus mundur. Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa kan ya? Oke. Jadi saya ulangi, kenapa terjadi pertentangan antara Indonesia dan Belanda? Karena Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga Indonesia itu menjadi marah, negara Indonesia marah kepada Belanda dan melakukan perlawanan, pertentangan, sehingga terjadi hubungan yang tidak baik antara Indonesia dan Belanda. Itulah sebabnya kenapa hubungan dua negara antara Indonesia dan Belanda ini tidak berjalan baik waktu itu, malah terjadi pertentangan karena Belanda tidak mengakui adanya kemerdekaan negara Indonesia. Nah, ini lebih mudah lagi nih. Jadi harus diperhatikan baik-baik tanggalnya dan jamnya. Proklamasi Indonesia itu dikumandangkan di seluruh dunia pada hari apa? Apakah A. Jumat 17 Agustus jam 9 pagi? Apakah B. Jumat 17 Agustus jam 11 pagi? Apakah C. Jumat 17 Agustus pukul 10? Apakah D. Jumat 17 Agustus pukul 12? Gimana jawabannya kira-kira? Jawaban yang benar untuk nomor 5, tentang proklamasi dikumandangkan di seluruh dunia pada hari apa? Sampai sekarang pun masih sama cara membacakan proklamasi atau detik-detik proklamasi. Itu tepatnya jam berapa kalau Indonesia sekarang ini memperingati proklamasi Indonesia? Seperti di Istana Negara itu biasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Jadi dulu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gimana? Soalnya mudah-mudah kan? Besok soal UASnya begini-begini kok. Nggak susah. Tapi perlu ketelitian, perlu hati-hati dalam menjawabnya ya. Gitu. Kalau soalnya begini pasti bisa dapat 100 ya. Kalau itu saya kurang tahu ya. Sepertinya itu kebijakan dari akademik. Eh, Kayaknya 2 hari atau berapa? Kalau dulu kan seminggu ya, kalau nggak salah seminggu sampai 2 minggu gitu. Saya ngerti sekali kalau kalian banyak kesibukan atau bahkan waktunya kurang kalau misalnya dibatasi waktu hanya 2 hari saja. Ya, jadi itu adalah kebijakan dari akademik supaya teman-teman sekalian itu nantinya bisa terbiasa dengan ujian seperti itu ketika ujian akhir nasional atau UPK dan sebagainya. Oh iya, saya paham, saya paham.
Iya, saya paham sekali. Kerja di sana itu kan kalau nggak waktu free banget atau pas istirahat nggak bisa main-main. Saya pernah kerja sama orang Taiwan soalnya. Ya, nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Farih ya, selaku akademik. Iya, selaku akademik ya. Jadi nanti coba komunikasikan lagi dengan Pak Fahri bagaimana enaknya. Jadi kendala ya, saya rasa nggak apa-apa kalau bagi teman-teman sekalian yang punya waktu banyak ya. Misalnya kalau kerjanya setiap siang atau pagi saja, jadi malamnya bisa mengerjakan. Tapi kalau bagi teman-teman sekalian yang bisa dibilang pekerjaannya itu onsite 24 jam gitu ya, kadang-kadang itu susah sekali ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita nanti mainan handphone dikira tidak kerja dan malah nanti berabe hasilnya. Nanti bisa dikomunikasikan, jadi nanti akan di list siapa-siapa yang kira-kira nggak punya waktu dan nggak bisa mengerjakan 2 hari. Insya Allah ini nanti akan ada jalan keluarnya kok. Jadi yang penting dikomunikasikan saja ya. Ya, kita lanjutkan untuk nomor 6. Silahkan dijawab untuk nomor 6. Organisasi yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah A. KNPI? Apakah B. BPUPKI? Apakah C. BKR? Atau D. PPKI? Coba nanti saya akan lanjutkan ke pihak akademik ya. Responnya seperti apa. Sekarang kita belajar dulu. Nomor 6. Nomor 6 kira-kira jawabannya apa? Organisasi yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia adalah apakah A. KNPI, apakah B. BPUPKI, apakah C. BKR, apakah D. PPKI. Nah, ini harus teliti ya. Karena hampir sama, hampir sama. Masih saya tunggu jawabannya. Kira-kira yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? Ini mungkin antara B dan D ya jawabannya ya. Yo, apa kira-kira jawabannya? Ya harus pilih salah satu dong. A atau B atau C atau D? Apakah B atau D? Apakah A atau C?
Jawaban yang benar untuk nomor 6, organisasi yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia adalah PPKI. Ya, jadi B itu bukan. Siapa yang jawab PPKI? Ya, kalau BPUPKI, kalau kalian masih ingat, BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi bukan panitianya. Kalau PPKI itu adalah panitia, ya, panitianya, panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi organisasi yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia itu adalah PPKI, bukan BPUPKI. Kalau BPUPKI itu adalah badan penyelidiknya, tapi kalau organisasi yang menyiapkan adalah PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Saya lanjut, masih 3 nomor lagi. Nomor 7. Berikut ini sifat-sifat yang dapat dijadikan sebagai alat pencegah perilaku penyimpangan sosial, kecuali apakah A. Kedisiplinan, B. Ketaatan beribadah, C. Diktator, D. Bertanggung jawab. Apa kira-kira jawabannya yang bukan merupakan pencegah ya, alat pencegah perilaku penyimpangan sosial. Jadi yang bukan, ya, yang bukan. Kalau pencegahan penyimpangan sosial kan sesuatu yang digunakan supaya penyimpangan sosial itu tidak terjadi. Nah, ini kecuali berarti dia yang malah yang membuat atau yang memicu terjadinya penyimpangan sosial. Jawaban yang benar adalah ini dia, diktator. Jadi kalau rajin beribadah, kedisiplinan, bertanggung jawab itu malah mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Ya, tapi kalau terjadinya adanya diktator, ya, seorang yang semena-mena terhadap orang lain, kemudian memaksakan kehendak sendiri, kemudian memaksakan orang lain untuk melakukan sesuatu, ya, menyuruh-nyuruh gitu, ya. Diktator itu menang sendiri. Jadi misalnya orang yang suka mendikte, misalnya bos kalian, pokoknya begini, harus dikerjakan begini, tidak boleh begitu, gitu, ya. Kemudian kamu harus kerja ini ya. Hampir lebih tinggi levelnya daripada egois. Diktator itu menang sendiri dia, nggak mau disalahkan, ya. Itu namanya diktator. Oke, 2 lagi. Nomor 8. Hal-hal berikut ini seperti pemerkosaan, penganiayaan, dan penodongan adalah contoh dari apa? Apakah A. Kejahatan sosial, B. Penyimpangan sosial, C. Kejahatan, D. Penyimpangan seksual. Jadi saya ulangi, hal-hal berikut ini seperti pemerkosaan, penganiayaan, dan penodongan adalah contoh dari apakah A. Kejahatan seksual, B. Penyimpangan sosial, C. Kejahatan, atau D. Penyimpangan seksual.
Baik, jawaban yang benar untuk pertanyaan soal nomor 8 adalah penyimpangan sosial. Ya, kita lanjutkan dua lagi. Agak saya percepat ya, karena kenapa? Lah ya iya. Emang penyimpangan sosial bukan penyimpangan seksual ya. Jawabannya itu penyimpangan sosial, bukan kejahatan seksual. Lah penganiayaan? Emang penganiayaan itu kejahatan seksual? Misalnya penganiayaan dibunuh tuh atau disiksa, dikulitin. Ayo, misalnya dicambukin gitu, apakah dia termasuk kejahatan seksual? Kan enggak. Atau disuruh minum racun, dianiaya gitu, dijambak gitu. Kemudian penodongan, ditodong, misalnya minta duit, yang nodong cowok sama cowok. Hai, ini lu bagi duit gue. Gitu. Kan itu bukan kejahatan seksual, ya. Jadi jangan dilihat pemerkosaannya saja, tetapi ada yang mengikuti di situ. Contohnya kan tidak hanya pemerkosaan. Kemudian adanya penganiayaan, adanya penodongan, itu ya namanya penyimpangan sosial gitu. Ya tapi kan bukan kejahatan seksual, bukan seksual. Ya. Oke, lanjut ya. Saya percepat ya karena saya jam 10 itu ada acara. Oke, nomor 9. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di mana? Jadi waktu itu waktu kebangkitan nasional Indonesia, salah satunya timbulnya kaum-kaum terpelajar ya yang mendirikan perhimpunan mahasiswa Indonesia, di mana mahasiswa Indonesia itu sedang belajar di mana? Apakah Belgia, Belanda, Inggris atau Jerman? Gampang ya. Untuk nomor 9 jawaban yang benar adalah ini dia. Belanda. Waktu itu kan kaum-kaum terpelajar khususnya di Indonesia ya. Indonesia diberikan kesempatan untuk sekolah di Belanda. Dan waktu itu karena diberikan kesempatan kuliah di Belanda ya, sekolah di Belanda, akhirnya pikiran mereka terbuka dan menyadari bahwa kemerdekaan itu diperlukan oleh setiap negara ya yang ingin maju. Untuk itu mereka membentuk sebuah pergerakan yang mana pergerakan mahasiswa Indonesia untuk menjadi cikal bakalnya Indonesia itu merdeka gitu. Dan ini yang terakhir, perilaku menyimpang yang termasuk sebagai tindakan kriminalitas. Nah ini beda lagi ya. Perilaku menyimpang yang termasuk sebagai tindak kriminalitas adalah apakah A. Kebut-kebutan kelompok, B. Perampokan di bank, C. Remaja yang mabuk, apakah D. Perjudian? Ya, untuk nomor 10 jawaban yang benar adalah, waktunya memang kurang 3 menit lagi, perilaku menyimpang yang termasuk sebagai tindak kriminalitas. Jawaban yang benar adalah perampokan di bank. Itu contoh tindak kriminalitas ya.
Dari analisa saya malam hari ini ya, dari teman-teman sekalian bagaimana cara menjawab ya, saya kira teman-teman sekalian sudah siap untuk mengikuti atau mengerjakan soal ujian akhir semester. Mudah-mudahan nanti dengan waktu yang diberikan oleh panitia atau dari pihak akademik, teman-teman sekalian bisa mengerjakan dengan maksimal dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Dan saya ini sudah saya kasih bonus 10 loh bocorannya, harus bisa dapat nilai 80 atau 90 ke atas ya. Untuk itu cukup sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di pelajaran yang akan datang. Dari saya akan sampaikan teman-teman untuk tetap semangat dan rajin belajar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.